Kurikulum Prototipe 3. Pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum prototipe. Bapak dan Ibu orang tua murid yang saya hormati, Bapak dan Ibu pendidik yang saya hormati, peserta didik yang berbahagia. Kurikulum prototipe adalah kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum prototipe bertujuan untuk mengejar ketertinggalan peserta didik akibat kehilangan pembelajaran selama pandemi COVID-19 melanda negara kita, Indonesia. Pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan penyelidikan, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pada pembelajaran berbasis proyek, peserta didik melakukan penyelidikan melalui pertanyaan terbuka, menerapkan pengetahuan untuk menghasilkan produk. Pembelajaran berbasis proyek dirancang agar peserta didik lebih aktif mengikuti proses pembelajaran dengan bekerja sama dalam satu kelompok. Pembelajaran berbasis proyek bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya melalui proses penyelidikan yang terstruktur dan menghasilkan produk yang berbeda dengan pembelajaran konvensional. Dengan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang bermakna untuk jangka panjang. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. 1. Sentralistis. 2. Pertanyaan pendorong. 3. Investigasi konstruktif. 4. Otonomi. Dan 5. Realistis. Sentralistis artinya peserta didik mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui proyek, bukan sebagai tambahan atau aplikasi praktis, melainkan merupakan sentral dari proses pembelajaran di kelas. Yang dimaksud pertanyaan pendorong adalah pertanyaan atau permasalahan yang mendorong peserta didik berusaha memperoleh konsep atau prinsip-prinsip tertentu. Investigasi konstruktif merupakan proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang mengandung kegiatan penyelidikan, membangun konsep, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Prinsip otonomi mengandung makna bahwa terdapat kemandirian peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, bebas menentukan pilihan, bekerja dengan supervisi minimal, dan bertanggung jawab. Prinsip realistis dalam pembelajaran proyek artinya bahwa proyek yang dilakukan berhubungan dengan kehidupan nyata, bukan dibuat-buat. Peserta didik membuat suatu proyek yang nyata dan berfokus pada permasalahan yang nyata, bukan simulasi. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek antara lain: 1. Peserta didik membuat kerangka kerja. 2. Adanya masalah yang diajukan pendidik kepada peserta didik. 3. Peserta didik merancang proses untuk menentukan solusi dari masalah yang diajukan pendidik. 4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah. 5. Proses evaluasi dijalankan secara berkesinambungan. 6.
Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. 7. Produk akhir peserta didik dalam mengerjakan proyek dievaluasi secara kualitatif. 8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Merancang rencana proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Yang dimaksud dengan penentuan pertanyaan mendasar adalah pembelajaran dimulai dengan mengajukan pertanyaan esensial. Pertanyaan tersebut hendaknya dapat memberi tugas kepada peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Tema penugasan dikaitkan dengan dunia nyata yang sesuai dan bermakna bagi peserta didik, dimulai dari sebuah investigasi yang mendalam. Merancang rencana proyek. Di dalam merancang rencana proyek, hendaknya dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan ini berisi aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, dan mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Menyusun jadwal. Pada langkah ini, pendidik dan peserta didik berkolaborasi menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah: 1. Membuat alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek. 2. Menyepakati batas akhir penyelesaian proyek. 3. Membantu peserta didik agar dapat merencanakan cara yang baru. 4. Membimbing peserta didik apabila mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan 5. Meminta peserta didik untuk menjelaskan alasan tentang cara yang dipilihnya. Memonitor peserta didik dalam kemajuan proyek maksudnya adalah pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan demikian, pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Untuk mempermudah monitoring, sebaiknya pendidik terlebih dahulu membuat rubrik yang dapat merekam seluruh aktivitas yang penting. Menguji hasil. Menguji hasil maksudnya adalah pendidik melakukan penilaian. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik sendiri dalam hal mengukur ketercapaian standar pembelajaran, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik kepada pendidik tentang pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Mengevaluasi pengalaman. Mengevaluasi pengalaman maksudnya adalah pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Demikian penjelasan singkat tentang pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum prototipe ini. Semoga bermanfaat.